Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kita bertemu kembali pada kuliah studi naskah tafsir abad modern. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas latar belakang lahirnya tafsir modern. Nah, tujuan pembelajaran bagi para mahasiswa yaitu mampu memahami dan menjelaskan latar belakang lahirnya tafsir modern, sebagaimana RPS yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita masuk kepada faktor kemunculan tafsir modern. Nah, yang pertama adalah tantangan kolonialisme dan kemunduran umat Islam. Ada yang berikutnya juga respon terhadap dominasi Barat dan krisis identitas keagamaan. Sehingga perlu direspon bagaimana ya dominasi Barat yang masuk ke dalam tafsir tadi untuk diberikan sebuah pelurusan tentunya dengan ilmu dan hal-hal yang berkaitan untuk mengcounter hal tersebut dengan ulumul Quran, asbabun nuzul dan yang lain sebagainya. Ada juga upaya memperbarui pemikiran Islam yang stagnan, karena memang Husain Adz-Dzahabi juga mengkritisi beberapa tafsir-tafsir ya yang klasik, yang modern, yang memang kalau kita lihat dari sisi sumbernya banyak sekali, seperti misalkan tafsirnya Ibnu Katsir dan yang lain sebagainya memiliki sumber yang sangat kuat sekali gitu ya. Namun ada juga yang memang beberapa yang hanya stagnan di situ saja. Nah, sehingga dari abad 19 ke 21 ini banyak perubahan yang kemudian harus diberikan sebuah hal yang baru ya, atau at-tajdid di dalam tafsir ya. Nah, kemudian pengaruh kemajuan sains dan teknologi ini kemudian tentu berpengaruh ya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan sains. Ada harmonisasi ayat kauniyah dengan temuan sains modern. Ya, contohnya pada tafsir Al-Jawahir Tantowi Jauhari. Di kita di Indonesia juga terdapat tafsir Kementerian Agama yang kerjasama dengan LIPI, ya, yang semakin diperbaiki dengan para ilmuwan-ilmuwan yang berkaitan dengan ayat-ayat sains. Dan juga penolakan taklid buta pada tafsir klasik. Jadi tafsirnya itu bukan dianggap sebagai tidak dikultuskan menjadi sebuah hal yang suci, namun juga perlu dikritisi dan diberikan dengan metodologi-metodologi yang baru. Selanjutnya yaitu kritik terhadap metode tradisional ya, di mana kritik tersebut ya berkaitan dengan ketergantungannya pada Israiliyat. Sehingga di dalam tafsir, corak-corak tafsir modern itu menghilangkan ketergantungan pada Israiliyat. Dan kemudian analisis kontekstual yang kaku, sehingga digunakanlah dengan metode-metode yang modern ini analisis kontekstual yang beragam ya, sehingga muncullah model-model seperti mengkaitkannya dengan maqasidi ya, sehingga menjadi tafsir maqasidi ya, dan yang lain sebagainya, melihat kemaslahatan dan juga dikaitkan dengan isu-isu keilmuan yang kontemporer. Nah, di sini pengembangan pendekatannya. Nah, pendekatan yang digunakan seperti maqasidi ya, yang digagas ya, ini diantaranya ya Rashid Ridha ya dalam tafsir Al-Manar, kemudian yang tematik maudhu'i untuk isu-isu aktual ya. Kemudian pengaruh hermeneutika barat ya, seperti daripada Nasir Hamid Abu Zaid ya, yang ini kemudian nanti harus diberikan sebuah pemahaman yang jelas juga di kelas ya, untuk nanti kita diskusikan di kelas. Kemudian globalisasi dan pluralitas budaya. Nah, kemudian kebutuhan dialog antar agama. Ya, ini yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman. Metode-metode tersebut yang tentu kita nanti harus melihat juga dengan sudut pandang yang objektif. Nah, karakteristik daripada tafsir modern itu adanya pengurangan riwayat Israiliyat ya, dan juga hadis-hadis yang dhaif. Jadi ilmu berkembang, ilmu hadis pun berkembang, sehingga hadis-hadis dhaif dan riwayat Israiliyat itu semakin dikurangi. Kemudian pendekatan rasional, ya, pendekatan rasional, ya, karena di dalam ayat Al-Quran banyak sekali afala ya'qilun, afala yatafakkarun, sehingga untuk menganalisis ya tafsir tersebut, ya, itu memerlukan akal, ya, di samping dengan ulumul Quran dan berbagai macam hal-hal disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu ulumul Quran dan tafsir itu sendiri. Fokus isu kontemporernya contoh seperti tafsir gender, ekonomi hijau, tafsir sosial, ya, ekologis, tafsir bahasa linguistik, dan tafsir yang mengaitkan Al-Quran dengan sains modern. Nah,
Itulah Sekian di dan terima antara kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.